Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 11 bulan Muharram tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim lil Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannif rahimahullah, babun at-tashahhudu fi shalah. Bab tasyahud di dalam salat. Tasyahud di dalam salat, jika tasyahud awal maka hukumnya wajib. Jadi tasyahud awal hukumnya wajib. Adapun tasyahud akhir termasuk salah satu rukun salat. Jadi tasyahud awal hukumnya wajib, sedangkan tasyahud akhir termasuk rukun salat. Apa yang membedakan antara wajibnya salat dan rukunnya salat? Jadi kalau wajibnya salat, jika ditinggalkan bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun rukun salat, jika ditinggalkan wajib didatangkan terlebih dahulu, kemudian baru sujud sahwi. Jadi wajibnya salat jika ditinggalkan tidak perlu diulang lagi, cukup diganti dengan sujud sahwi. Adapun rukun salat jika ditinggalkan wajib diulangi
dan ditambahkan dengan sujud syahwi. Jelas ya? Jadi tasyahud awal termasuk wajibnya salat. Sedangkan tasyahud akhir termasuk salah satu rukun salat. Mana yang lebih kuat? Wajib atau rukun? Rukun. Jadi rukunnya salat lebih kuat daripada wajibnya salat. Kita baca hadisnya. An Hittanah ibni Abdullah Ar-Raqashi qala shallaitu ma'a Abi Musa radhiyallahu anhu salatan. Dari Hittan, ia berkata, aku salat bersama dengan sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Falamma kana 'indal qa'dati qala rajulun minal qaumi uqirratis salatu bil birri waz zakat. Ketika Abu Musa al-Ash'ari sedang duduk, qala rajulun minal qaum, ada orang yang berkata, itu mereka yang tidak salat, berkata, uqirratis salatu bil birri waz zakat, ditetapkannya salat dengan kebaikan dan zakat. Qala falamma qada Musa as-salata wa sallam, tatkala Abu Musa al-Ash'ari selesai salat dan selesai salam, faqala ayyukum al-qail kalimata kada wa kada. Abu Musa al-Ash'ari bertanya, siapakah di antara kalian yang mengatakan ucapan tadi? Jadi salat ditetapkan, diterima dengan kebaikan dan zakat. Siapa yang mengucapkan tadi? Apakah dipersyaratkan salat itu harus dengan zakat? Jadi orang tadi mengatakan salat itu ditetapkan, diterima di sisi Allah apabila disertai kebaikan dan apa? Zakat. Abu Musa bertanya, siapa yang mengucapkan ucapan tadi? Fa'arammal qaum, orang-orang pun terdiam. Summa qala ayyukumul qail kalimata kada wa kada. Fa'arammal qaum. Abu Musa bertanya lagi dan mereka pun terdiam. Faqala la'allaka ya Hittan qultaha. Abu Musa berkata, wahai Hittan, kemungkinan engkau yang mengucapkannya. Qala ma qultuha. Hittan berkata, aku tidak mengatakannya. Walaqad rahibtu an tabka'ani biha. Aku khawatir engkau mencelaku dengan peristiwa tadi. Faqala rajulun minal qaum. Lalu ada orang yang berkata, ana qultuha, aku yang mengatakannya. Walam urid biha illal khair. Tetapi aku tidak menginginkan kecuali kebaikan. Faqala Abu Musa, kemudian Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, ma ta'lamuna kaifa taquluna fi salatikum. Apakah kalian mengetahui bagaimana bacaan kalian di dalam salat kalian? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana fabayyana lana sunnatana
wa 'allamana salatana. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami dan beliau menjelaskan kepada kami sunnah-sunnah ibadah, wa 'allamana salatana, dan beliau mengajarkan salat kepada kami. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah, beliau mengajarkan Al-Qur'an dan juga mengajarkan tata cara ibadah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin khutbah menjelaskan bagaimana cara bersuci, bagaimana sholat di dalam khutbah. Ini yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Di dalam khutbah tidak mengajarkan tata cara sholat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan mengajarkan sholat kepada para sahabatnya. Faqala idza shallaitum faaqimu sufufakum. Apabila kalian sholat, rapatkanlah saf-saf kalian. Jadi sholat berjamaah wajib merapatkan apa? Saf. Thumma liyummakum ahadukum. Kemudian salah satu di antara kalian ada yang menjadi imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam bertakbir, bertakbirlah setelah imam. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullah. Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bacalah amin. Allah akan mengabulkan doa kalian. Doa apa ini? Hah? Doa apa? Iya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacalah amin. Allah akan mengabulkan doa kalian. Siapa yang dikabulkan kira-kira? Siapa yang dikabulkan? Siapa yang khusyuk? Siapa yang khusyuk di dalam doanya dan juga khusyuk mendengarkan bacaannya apa? Imam. Ini yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Yujibkumullah, Allah mengabulkan doa kalian. Terus pertanyaannya, apakah kita sudah khusyuk di dalam menyimak bacaannya imam? Apakah kita juga khusyuk ketika membaca amin? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu ad-du'a min qalbin ghafil." Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi amin yang kita baca dengan lisan disertai hati atau dengan lisan saja. Nah, ini tanyakan pada diri kita masing-masing. Jadi kita akan membaca amin. Kita membaca amin dan doanya dikabulkan Allah. Dan doa ini adalah doa yang paling agung. Kalau ada pertanyaan, sebutkan doa yang paling agung. Maka jawabannya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa ini adalah doa yang paling agung karena disebutkan di dalam surat yang paling agung. Kemudian diwajibkan lagi karena membaca surat Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib, bahkan rukun sholat.
membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib, bahkan termasuk rukun salat. Al-Imam Ibnu Katsir mengingatkan pada kita tentang doa ihdinas siratal mustaqim. Hada laisa min babi tahsilil hasil. Ini bukan sesuatu yang secara otomatis, tetapi supaya kita ini memperbarui terus kekhusyuan kita, kesungguhan kita. Dan hati-hatilah kebiasaan yang mati rasa. Hati-hati dari biasa yang mematikan rasa. Siapa yang pertama kali sholat di Masjidil Haram, wah, terasa istimewa sekali, penuh dengan pengagungan, penuh dengan kekhusyuan, meneteskan air mata tatkala pertama kali melihat Ka'bah. Tapi siapa yang tinggal di samping Ka'bah, contohnya pekerja yang kerja di Mekah, biasa sekali. Karena apa? Menjadikan biasa dan kurang menghadirkan niat sehingga mati rasa. Ya sama dengan Al-Fatihah ini. Karena biasa kita membaca Al-Fatihah, kita ini lupa bahwasanya doa yang paling agung adalah doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi apabila kita ngaji majelis ini tidak punya faedah kecuali ini saja cukup. Yang penting diamalkan. Karena fadilahnya sangat agung sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam membaca, makmumnya khusyuk mendengarkannya. Karena bisa jadi imam membaca kurang khusyuk, tapi makmum yang menyimaknya khusyuk. Atau bisa jadi makmumnya tidak khusyuk, imamnya khusyuk. Dan yang banyak jadi apa? Imamnya tidak khusyuk. Apa maneh apa? Apa maneh makmumi. Nah, ini yang perlu diperbaiki dari ibadah kita. Ini yang perlu diperbaiki. Jadi sekiranya kita setelah ngaji ini berdoa, ya Allah, saya minta khusyuk ketika mendengar imam membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya minta khusyuk ketika sholat sirriyah membaca surat Al-Fatihah. Dan terlebih lagi ketika membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekiranya ini kita panjatkan kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Jadi memang segala sesuatu itu kalau diawali dengan doa, Allahu Akbar, Allah akan memudahkan. Ada seorang ustadz belum menyelesaikan ujian santri-santrinya. Ada 5 materi, 5 soal ujian, belum selesai. Kemudian saya tanya, ini sudah batas terakhir ini, di mana? Terus rapotnya ini gimana? Menentukan kenaikan ini bagaimana? Dia meminta udzur, mohon maaf, soalnya ini ketelisut. Saya tanya, apakah sampean sudah mencari? Sudah. Saya tanya lagi, apakah sampean sudah berdoa ketika mencari? Jawabannya belum. Coba berdoa dulu, cariin sekarang. Tak tunggu sampai nanti malam, harus selesai. Subhanallah, ketemu. Dan beliau jujur, sampean sudah berdoa tak ketika mencari? Wis berdoa tak? Belum. Coba sekarang cari, berdoa sebelum mencari. Karena ini amanah kita ini. Apakah kita sudah berdoa sebelum menulis sholat, nulis ujian?
Apakah kita sudah menghadirkan niat ketika ngoreksi ujian? Ini menunjukkan pentingnya doa. Terutama doa meminta khusyuk di dalam berdoa. Doa minta khusyuk di dalam berdoa. Doa minta doa. Ini bukan hanya berdoa. Doa, ya Allah bukakan saya. Bukakan, mudahkan kepada saya khusyuk di dalam membaca surat Al-Fatihah. Dan khusyuk di dalam sholat secara umum. Karena kandungannya sangat agung sekali. Baca tafsir surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kalau kita baca dengan khusyuk, Allah akan meningkatkan kualitas hidayah pada diri kita. Jadi sholat itu menambah iman, menambah hidayah, menambah istiqamah. Allahu Akbar. Tapi kalau nggak khusyuk, ya biasa saja. Seperti biasa yang mati apa? Mati rasa. Namanya, gimana Allah mengabulkan doa orang yang tidak khusyuk? Orang yang tidak khusyuk di dalam doanya seperti tidak berdoa. Orang yang khusyuk, orang yang tidak khusyuk di dalam doa seperti orang yang tidak berdoa. Berdasarkan hadis tadi, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi sehingga sudah ngaji, iya, tapi sholatnya sering malas-malasan, kurang semangat. Sudah ngaji, tapi manhajnya masih ya kurang lurus lah, kurang kenceng, perlu dikencengi sedikit. Apalagi akhlaknya masih seneng ghibah, apalagi ngerasain itu menjadi makanan sehari-harinya. Ini karena kurangnya hidayah. Bisa jadi disebabkan karena kurang khusyuknya kita di dalam berdoa. Tatkala dibacakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga ketika salat sirriyah, salat qabliyah, ba'diyah, coba dilatih, minta kepada Allah. Kita nanti sama-sama minta. Allah, saya minta khusyuk ketika membaca doa yang paling agung. Jadi kalau ada pertanyaan, sebutkan doa yang paling agung secara mutlak. Jawabannya doa yang ada di dalam surat apa? Al-Fatihah. Selain berada di dalam surat yang paling agung, diwajibkan di ibadah yang paling agung. Wajib loh membaca Al-Fatihah. Jadi lain membaca doa yang hukumnya wajib sama membaca doa yang sifatnya anjuran. Ya lebih utama yang wajib. Tapi masalahnya yang paling agung, yang paling wajib, yang paling mulia kok kita lalaikan? Kok kita tidak menghayati ketika membacanya? Kita ini meminta segalanya di dalam doa ini, minta manhaj, minta akidah, minta akhlak, minta dunia yang hasanah, minta akhirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta ilmu yang bermanfaat, minta amal saleh, minta istiqamah, minta husnul khatimah. Semuanya terkandung pada doa ini. Tetapi masalahnya kita kurang khusyuk di dalam membacanya dan di dalam mendengarkan bacaannya imam, dan kurang khusyuk juga ketika membaca apa? Amin. Kembali kepada hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullah."
Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin. Allah akan mengabulkan doa kalian. Fa idza kabbara wa raka'a fakabbiru. Jika imam bertakbir dan ruku, maka bertakbirlah, warka'u dan rukuklah. Jadi perhatikan ya. Cara ruku itu ada dua. Imam berdiri gini ya. Berdiri, kemudian takbir dulu. Allahu Akbar, baru ruku. Ini hadis ini kayak gitu. Atau ada cara yang kedua, Allahu Akbar, gerakan dibarengi dengan apa? Takbir. Tidak ada di dalam hadis ruku dulu baru apa? Takbir. Sering kita jumpai imam ruku, sudah ruku sempurna baru takbir. Allahu Akbar. Ketika ditanya, "Mam, lapo sampean ngono itu?" Jawabannya apa kira-kira? Supaya gak disalib makmum, supaya tidak disalib apa? Makmum. Lihatin hadis ini. Bagaimana hadis di situ? Fa idza kabbara wa raka'a. Apabila imam bertakbir dan ya, benar enggak lafaznya gitu? Iya. Apabila imam bertakbir, takbir dulu. Allahu Akbar, berdiri tegak. Ini hadisnya di Bukhari juga loh. Seperti ini. Allahu Akbar, baru ruku. Tetapi di dalam riwayat Bukhari juga Imam Bukhari menulis babun takbir. Takbir disertai hina yarka, ketika ruku. Ketika menuju ruku. Allahu Akbar. Nah, enggak apa-apa. Yang salah, yang keliru, yang kurang sunnah, ruku baru apa? Takbir. Ruku sudah sempurna baru takbir. Allahu Akbar. Nah. Jadi saya ulangi lagi, bertakbir dulu baru ruku. Atau kalau kita menjadi imam, dikhawatir makmumnya nyalip, ya takbirlah kita ketika bergerak. Allahu Akbar. Seperti itu. Kemudian fa innal imama yarka'u qablakum. Sesungguhnya imam rukuk sebelum kalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatilka bitilka. Fatilka bitilka. Kekurangan kalian karena kalian ketinggalan imam diganti dengan keterlambatan kalian. Jadi ruku itu ketika imam bangkit, sami Allahu liman hamidah, makmum kan masih ruku. Maksudnya ketinggalan kalian diganti dengan keterlambatan kalian. Jadi ketika imam bangkit, kalian kan masih doa ketika ruku. Ini mengganti ketinggalan kalian yang didahului imam ketika ruku. Lihatlah imam ruku, Allahu Akbar, makmum baru bergerak. Kemudian imam bangkit dulu, sami Allahu liman hamidah, baru makmum bergerak, sami Allahu liman hamidah. Ketinggalan imam ketika ruku diganti dengan imam yang bangkitnya lebih awal menuju iktidal. Bingung atau tidak bingung ini? Tidak apa-apa kalau bingung, kita sama-sama bingung ini. Ya, tidak apa-apa. Jadi salah itu tidak masalah. Tak paham itu tidak masalah. Ada Imam Syafi'i punya murid yang namanya Sulaiman atau Rabi ibnu Sulaiman. Dijelaskan 36 kali tetap tidak paham. Tapi itu pun sabar belajar kepada Imam Syafi'i sampai pada akhirnya menjadi imam besar kaum muslimin. Padahal dijelaskan 36 kali saya tidak paham. Ketika 36 yang ke-36 baru dia mengatakan paham karena malu, sungkan gitu loh. Paham enggak? Belum paham.
2 kali, paham enggak? Sampai berkali-kali, terakhirnya paham enggak? Iya paham. Padahal enggak paham. Karena malu kepada Imam Syafi'i. Jadi maksudnya hadis, bagaimana terjemahan di situ? Fatilka bitilka. Coba. Itu dengan itu ya, terjemahnya gitu ya. Hah? Hah? Iya benar terjemahannya. Jadi imam kan duluan sampai rukuknya. Nah, diganti dengan terlambatnya makmum ketika bangkit dari rukuk menuju apa? Iktidal. Intinya kayak gitulah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu yasma'ullahu lakum. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, bacalah Allahumma rabbana lakal hamdu. Allah akan mengabulkan kalian. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamidah. Allah berfirman melalui lisan nabi kalian, sami Allahu liman hamidah. Allah mengabulkan orang-orang yang memujinya. Fa idza kabbara wa sajada fakabbiru wasjudu. Apabila imam bertakbir dan sujud, maka bertakbirlah dan sujudlah. Perhatikan lagi. Takbir dulu baru apa? Baru sujud. Ini sebenarnya seperti ini. Sekiranya makmumnya itu ngaji semuanya ya. Kita latihan gitu, sholat apa gitu. Kita nanti jamaah. Nanti saya jadi imam, takbir dulu baru rukuk. Sampai hati-hati. Itu enggak apa-apa. Supaya makmumnya HP sujud gak jadi. Ngelihat apa? Ngelihat imamnya belum apa? Belum sujud. Lihatin hadis ini. Lafaz hadisnya fa idza kabbara wa sajada. Jika imam bertakbir dan sujud. Takbir dulu atau sujud dulu? Ya, dalam hadis ini. Takbir dulu baru sujud. Di dalam lafaz Bukhari pun demikian. Tetapi Imam Bukhari juga menulis babun at-takbiru hina yahwi. Bab takbir ketika turun menuju sujud. Ini tidak apa-apa. Yang tidak boleh atau yang menyelisih sunnah, sujud baru takbir. Watuknya sudah nempel, baru apa? Baru takbir. Dari atas sampai bawah tidak mengucapkan apa-apa. Ketika keningnya sudah menempel lantai, baru takbir. Allahu Akbar. Ini yang menyelisih sunnah. Ini menyelisih sunnah. Karena takbir ini takbir intikal. Intikal itu apa sih artinya? Takbir perpindahan, bukan doa sujud takbir ini. Takbir pindah boleh dibaca sebelum sujud, seperti riwayat ini. Takbir dulu baru sujud. Silahkan diamalkan kita, terutama sholat apa kira-kira? Sholat sunnah. Kalau kita mengamalkan sholat sunnah kan tidak ada yang protes. Allahu Akbar baru sujud. Allahu Akbar baru ruku. Amalkan ketika sholat apa? Sunnah. Tapi kalau kita menjadi imam sholat jamaah, amalkan yang kedua, yaitu takbir ketika pindah. Allahu Akbar. Jangan sujud dulu. Kalau sudah nempel kepalanya dengan lantai baru bertakbir. Masalahnya banyak ya imam-imam yang seperti itu. Bahkan imam-imam yang ngaji sunnah pun masih seperti itu. Ketika ditegur punya alasan yang lain supaya makmumnya tidak nyalip. Ini kan bukan alasan. Alasan itu yang ada dalilnya. Maaf Ustadz, saya punya dalil. Oh iya bener dah, mana dalilnya?
Kalau ada dalil, baru kita, oh iya ternyata boleh jamaah. Sujud dulu baru apa? Baru takbir. Nanti akan kita sampaikan, kita akan rujuk. Ternyata boleh 3. Boleh takbir dulu, kemudian sujud. Atau takbir ketika pindah menuju sujud. Ternyata ada yang lain, sujud dulu baru apa? Takbir. Tapi yang 3 ini mana dalilnya? Kita ini terbuka. Ahlul hadis, cinta hadis, cinta sunnah. Kalau ada masukan dengan dalil, sami'na wa ata'na. Tapi kalau nggak ada dalil, kenapa jenengan kok punya alasan? Akhirnya mereka mengatakan, apakah mengakibatkan sholat kita sah atau tidak sah? Ya tidak masalah sah atau tidak sahnya. Kita ini diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu kama ra'aitumuni sholli. Ini saking cintanya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kita melakukan sholat kecuali mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bertanya, jenengan yang menempelkan kepala dulu, kemudian baru takbir, mana dalilnya? Mana dalilnya? Barangkali kita tidak tahu. Soalnya kita mempelajari kitab ini, kemudian kitab Sahih Bukhari, demikian pula sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keterangan seperti itu, tidak ada hadisnya. Yang ada malah ada 2 caranya. Takbir dulu baru sujud, atau takbir disertai turun menuju sujud. Tidak ada sujud sampai nempel, baru kalau sudah nempel dilanjutkan dengan apa? Takbir. Nempel, kepalanya nempel dengan lantai, baru takbir. Allahu Akbar. Nah, ini yang tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Fa innal imama yasjudu qablakum wa yarfa'u qablakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatilka bitilka. Sesungguhnya imam sujud sebelum kalian dan mengangkat kepalanya sebelum kalian. Kekurangan ini ditutupi dengan ketinggalan ini. Wa idza kana indal qa'dah falyakun min awwali qawli ahadikum. Apabila kalian duduk tasyahud, hendaklah ucapan pertama kali yang kalian baca at-tahiyyatut thayyibatus shalawatu lillah. Dan ketika membaca tahiyat langsung disertai dengan apa? Isyarat dengan telunjuk. Ketika membaca doa at-tahiyyat langsung disertai dengan isyarat apa? Telunjuk. Caranya seperti ini, menggenggam. Atau jari tengah dan ibu jari membentuk apa? Lingkaran. Kemudian jari telunjuk dipakai isyarat. Di dalam riwayat Tirmidzi, wa yuharrikuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkannya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdullah bin Mas'ud di dalam riwayat Imam Bukhari berkata, ini kita baca di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, kami diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca gimana? Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi lafaz salamnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, para sahabat membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, para sahabat membaca assalamu alan nabiyyi. Tidak ada alaikanya, langsung assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna
wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambahkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lafaz ini dinamakan lafaz at-tasyahhud dan juga dinamakan lafaz at-tahiyyat. Hadis berikutnya, an Ibnu Abbasin annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuni at-tasyahhuda kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku at-tasyahhud seperti beliau mengajarkan Al-Qur'an. Fakana yaqul at-tahiyyatu al-mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini adalah lafaz tasyahud yang lebih dicintai al-Imam Syafi'i. Karena ada tambahan al-mubarakatu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Tapi masing-masing bagus karena diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali kita baca ini, yang salat yang lain baca tadi at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Tidak apa-apa. Atau baca at-tahiyyatu thayyibatus salawatu lillah. Ini tasyahudnya Abu Musa al-Ash'ari. Tasyahudnya Abu Musa al-Ash'ari yang diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Tasyahudnya Abdullah bin Abbas ini at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dan ini lebih disukai al-Imam Syafi'i karena ada tambahan al-mubarakat. Jadi kalau ada tambahan lafaz otomatis lebih afdal. Tapi harus ada tambahannya, ini ada dalilnya. Jadi karena ada tambahan al-mubarakat, maka Imam Syafi'i ini mengatakan ini lebih utama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak mengapa. Lafaz tadi ada tambahan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lafaz Ibnu Umar ditambahkan wahdahu la syarikalah. Ini perbedaan riwayat yang tidak masalah. Jadi perbedaan tetapi tidak menjadikan yang satu benar yang satu lagi salah. Tidak. Ini namanya khilafut tanawwu, perbedaan yang bermacam-macam. Artinya masing-masing benar. Yang masalah adalah perbedaan tapi tidak ada riwayatnya. Contohnya Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, ini sayyidina diambil dari mana ini? Gak ada riwayat sholawat ditambahi sayyidina. Gak ada satupun riwayat hadis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sayyid ini diambil dari mana ini? Kalau di luar salat wallahu a'lam khilaf juga. Tidak terlalu dipermasalahkan jika dibaca di luar apa? Salat. Semoga salawat dan salam kepada Sayyidina Aisyah, silakan. Tetapi kalau di dalam salat dari mana? Kalian mengatakan tidak apa-apa ditambahi wahdahu la syarikalah. Kita mengatakan tidak mengapa ditambahi karena ada riwayatnya. Diriwayatkan sahabat Abdullah bin Umar. Demikian. Adapun tambahan Sayyidina tidak ada satupun hadis yang dhaif. Dhaif saja tidak ada, apalagi yang apa? Yang sahih. Dan tambahan yang tidak ada dalilnya
menjadi tercela. Seakan-akan mengoreksi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata demikian. Ada seorang ustadz yang mengatakan ketika doa adzan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Kemudian ada seorang ustaz mengajari kita dahulu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafah. Apa lagi tambahannya? Wad darajatal ulaha. Iya, intinya kayak gitu. Wa ba'atsu maqama mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Kita dahulu diajari doa yang pertama tadi ibaratnya masakan cuma garam saja katanya. Kemudian yang ada tambahan ini ada bumbu jangkepnya katanya. Ada tambahan penyedapnya katanya. Subhanallah. Apakah seperti itu? Jadi syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kurang sedap gitu. Kurang lengkap, kurang komplit, perlu dievaluasi lagi. Jadi bid'ah itu kalau kita bahasakan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik menyatakan demikian, bid'ah itu menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhianati risalah. Jadi bid'ah hasanah seakan-akan kita ini menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarannya itu kurang komplit. Perlu ditambahi dengan bid'ah-bid'ah. Jadi contohnya sholawat, kurang bagus ini. Harus ditambahi apa? Sayyidina. Oh ini jadi lengkap, jadi bagus. Apa anda mencela ini? Apakah anda beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang Allah berfirman, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian di sini disebutkan wa fi riwayatin kama yu'allimunal Qur'an, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an kepada kita. Wallahu taala a'lam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang bisa diambil. Yang pertama, tasyahud awal termasuk salah satu kewajiban sholat. Tasyahud awal termasuk salah satu kewajiban sholat. Jadi kewajiban sholat, kewajiban di dalam sholat itu ada beberapa. Di antaranya adalah tasyahud awal. Kemudian pelajaran berikutnya, adapun tasyahud akhir. Adapun tasyahud akhir termasuk salah satu rukun sholat. Tasyahud akhir termasuk salah satu rukun sholat. Sekarang pertanyaan, apa yang membedakan kewajiban sholat atau rukun sholat? Apa bedanya tadi? Sudah dijelaskan tadi. Apa Bang Hari? Iya, jelas ya. Jika orang ada yang meninggalkan yang wajib, gak perlu diganti, gak perlu diulangi maksudnya. Cukup diganti dengan sujud sahwi. Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat duhur atau sholat asar gitu, tidak sahud awal. Rakaat kedua langsung bangkit dari sujud, langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Dan menjelang salam beliau sujud sahwi. Jadi seharusnya sholatnya ada dua tasyahud. Tasyahud awalnya ditinggalkan Nabi SAW karena lupa. Kemudian diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Ini contoh bahwasannya tasyahud awal hukumnya wajib. Dan wajibnya sholat
jika ditinggalkan kewajiban di dalam sholat, jika ditinggalkan tidak perlu diulangi, cukup diganti dengan apa? Sujud sahwi. Adapun rukun sholat, apabila ada contohnya ada orang sholat setelah bangkit dari sujud langsung assalamualaikum warahmatullah. Udah diingatkan, Pak, saya minta tidak tasyahud akhir. Oh iya tak, ulangi lagi tasyahudnya. Harus diulangi lagi tasyahudnya, kemudian baru ditambahi dengan sujud apa? Sujud sahwi. Diulangi lagi tasyahudnya dan diganti dengan atau ditambahi dengan apa? Sujud sahwi. Jadi kesimpulannya, tasyahud awal termasuk salah satu kewajiban di dalam sholat. Adapun tasyahud akhir termasuk salah satu rukun sholat. Perlu itu lagi, wallahu a'lam. Jadi karena meninggalkan rukun itu berat. Jadi nambah apa ini? Nambah 1 rakaat atau nambah tasyahud saja? Wallahu a'lam. Ada khilaf di antara para ulama. Sekiranya nambah tasyahud saja, berdiri saja Allahu Akbar, tasyahud. Iya, tidak apa-apa, ulangi deh Allahu Akbar, kurang tasyahud, takbir langsung Allahu Akbar, tasyahud semuanya. Makmum dan imamnya tasyahud. Imamnya diingatkan. Enggak ya, takbir biasa saja. Takbir untuk memulai sholat lagi. Takbir untuk memulai sholat. Setelah itu tahiyat, kemudian baru salam. Setelah tasyahud dan baru salam. Sebelum salam sujud sahwi. Atau salam dulu kemudian sujud sahwi. Demikian. Tapi kalau ditambahi 1 rakaat tidak mengapa juga. Memang khilaf. Jadi ada orang contohnya sholat ketinggalan ruku, dari langsung sujud. Ya ini kacau semuanya ini. Nambahi ruku saja susah, nambahi ruku saja langsung sujud sahwi, ruku langsung sujud sahwi. Ditambahi 1 rakaat. Jadi 1 rakaat tadi batal, ditambahi 1 rakaat. Intinya 2 pendapat ini ada dan disebutkan oleh Al-Imam Bukhari. Siapa yang ketinggalan 1 sujud, ditambahi 1 sujud boleh. Jadi contohnya ada orang sujud 1 tok, kemudian langsung sujud kedua, bangkit langsung tahiyat. Otomatis dia ketinggalan sujud dan ketinggalan duduk di antara 2 sujud. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, sekiranya ditambah itu saja cukup. Tapi sekiranya ditambahi karena membingungkan, ditambahi 1 rakaat tidak mengapa. Kalau tambahi 1 rakaat otomatis berdiri lagi, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, tasyahud, baru sujud sahwi, kemudian apa? Insyaallah nanti pada babnya kita akan menyebutkan perincian sujud sahwi. Tapi yang kita rasakan dan kita jumpai, insyaallah belum ada yang ketinggalan tasyahud apa? Akhir. Kalau tasyahud awal banyak tasyahud awal yang lupa. Kalau tasyahud akhir insyaallah sangat jarang sekali. Kemudian pelajaran berikutnya, larangan mendahului imam di dalam gerakannya dan ucapannya. Larangan mendahului imam di dalam gerakannya dan ucapannya. Ini amin, jangan mendahului imam. Amin ucapan. Imam beri kesempatan dulu baru kita mengikuti aminnya apa? Imam. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya janganlah kita mendahului imam. Kemudian pelajaran berikutnya,
fihi ahamiyatu al-khusyu' fi shalah. Pentingnya kekhusyuan di dalam salat. Pentingnya kekhusyuan di dalam salat. Ini salat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat apa? Apakah semua salat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Tidak demikian. Salat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang khusyuk. Salat yang inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar adalah salat yang tumaknina, salat yang khusyuk. Dan khusyuk ini yang pertama kali dicabut oleh Allah dari seorang hamba. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma rufi'a min hadhil ummah al-khusyuk." Yang pertama kali dicabut dari umat ini adalah kekhusyuan. Fala tara fiha khashian. Hampir-hampir engkau salat tidak menjumpai orang yang khusyuk di dalam satu masjid. Akibatnya apa? Apa penyebab hilangnya khusyuan? Penyebabnya banyak. Yang paling besar penyebab hilangnya kekhusyuan melihat komedi. Komedi itu tayangan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tertawa, apalagi tertawa yang diada-adakan. Jadi komedi itu dari awal bagaimana mereka membuat rencana atau membuat skenario supaya orang-orang tertawa. Ini mematikan hati. Apalagi acara prank, tertawa itu. Dan kita senang melihat itu. Itu menghilangkan kekhusyuan. Jadi siapa yang suka? Coba ada orang yang senang lihat prank terus. Bisa enggak? Hari ini kita sudah enggak menangis di dalam sujud kita. Tanyakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukthir ad-dhahik." Jangan banyak tertawa. Apalagi tertawa yang dibuat-buat itu. Tawa untuk menghibur diri. Menghibur diri para salaf dengan Al-Quran. Bahagian yang sejati. Orang yang komedi dipikir mereka bahagia. Mereka bisa menghibur, tapi rumah tangga mereka hancur lebur. Kelihatannya mereka, wah enak, bojone pelawak tertawa terus. Enggak, jangan siapa. Ada pelawak, bojone ditempilingi terus. Ya lihatlah, mau puasa yang ditonton komedi. Sahurnya, bukannya ditonton komedi. Khusyuk dari mana? Fa inna kathrata dhahik tumitul qalbah. Banyak tertawa itu mengeraskan hati. Ya kalau hati ini keras, khusyuk dari mana? Apakah kita tidak sayang ketika membaca ihdinas siratal mustaqim? Iya, selama ini kok di mana kita? Kita membaca ihdinas, membaca doa yang paling agung, melebihi doa sapu jagat. Walaupun kandungannya sama-sama bagusnya, tapi yang paling agung ya doa ini. Doanya ada di dalam Al-Quran, di dalam surat yang paling agung, di rukun yang paling agung, rukun sholat. Kita membacanya kurang khusyuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka sekali lagi setelah ngaji ini minta kepada Allah, ya Allah saya minta khusyuk, terutama ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Minta terus, coba minta. Jangan minta sekali tok, habis ini minta sekali, besok lupa ya kurang. Minta terus, besok minta, nanti minta lagi, sehingga menjadi kebiasaan kita, kebiasaan yang nikmat, kebiasaan yang kita cintai, kebiasaan dekat dengan Allah. Baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, dengan penghayatan. Beda maknanya, beda hasilnya nanti. Apabila kita membaca ihdinas siratal mustaqim dengan penghayatan, dengan kekhusyuan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apalagi kita bisa meneteskan air mata.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah akan menganugerahkan hati yang bersih, iman yang bagus, ilmunya tambah bermanfaat, keluarganya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, dan Allah menjauhkannya dari siksa neraka. Allahu Akbar. Ini semuanya ada di dalam doa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi masalahnya 1 tahun penuh mana yang kita pernah? Iya. Kita baca 1 hari 17 rakaat, tambah tahajudnya, tambah qabliyah badiahnya, berapa sholat yang kita kerjakan? Ketika sujud kita doa, ya Allah, hutang saya banyak ya Allah. Sedangkan Engkau Maha Kaya, lunasi hutang saya ya Allah. Khusyuk atau enggak kira-kira? Khusyuk atau enggak? Khusyuk ya Allah, saya ini malu ditagih tangga ya Allah. Khusyuk, enggak apa-apa khusyuk lah. Tapi kok ihdinas siratal mustaqim enggak khusyuk? Padahal ihdinas siratal mustaqim kandungannya juga melunasi hutang. Ini kandungan secara umum, iya. Nah ini yang perlu kita perbaiki dari pengajian kita. Jadi sekiranya sekali lagi kita tidak punya faedah hari ini, cuma ini saja. Tapi kita tekankan, ya Allah saya minta khusyuk. Jangan jadikan Engkau ya Allah bacaan kami suratul Fatihah menjadi biasa yang mati rasa, menjadi biasa yang tanpa rasa. Tapi jadikanlah doa yang sangat lezat bagi kami, doa yang sangat indah, yang paling indah, yang paling dicintai Allah adalah doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Karena Allah menjawab, hada li abdi, ayat ini untuk hambaku, wali abdi ma sa'ala, aku akan mengabulkan apa yang diminta hambaku. Siapa yang dikatakan demikian? Ya yang khusyuk. Yang tidak khusyuk dapat bagian. Yang tidak khusyuk tidak mendapatkan bagian atau kurang maksimal. Kurang maksimal, ada orang doa tidak khusyuk, bagaimana dikabulkan Allah? Karena doa ini hati, hubungan hati dengan lisan menyatu, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau lisan tok gimana? Doanya MP3 gak dikabulkan Allah. MP3 MP3 kan suara tok. Iya. Gak ada hatinya MP3 itu. Gimana dikabulkan? Demikian. Jadi robot, sekiranya robot berdoa tidak dikabulkan. Apakah kita ini roh? Kita ini punya hati. Tapi kenapa kita tidak membacanya, tidak menghadirkan hati kita di saat membaca doa yang paling agung? Demikian setan. Setan itu menjauhkan kita. Doa yang kurang baik kita bisa khusyuk. Salat sunnah bisa khusyuk. Salat fardu tidak khusyuk. Subhanallah. Salat sunnah bisa khusyuk. Salat fardunya tidak khusyuk. Subhanallah. Yang wajib ini perbaiki. Perbaiki kualitasnya yang wajib, kemudian tambahkan dengan yang apa? Yang sunnah, demikian. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.